sifat ghadab seseorang, sifat kesal, sifat marah seseorang itu melemah. Jadi cek cara bahasa ieu mah baterai nate geus mulai ya. Jadi ghadabnya itu enggak seberapa gitu. Mulai lemah. Apa sih diantara tanda orang yang sifat ghadabnya itu mulai melemah? Itu teh aljur. Di antara tandanya mudah untuk melakukan kesalahan, mudah untuk melakukan dosa. Oh, pan ai ghadab teh jelek, entar dulu, jangan dulu disebut jelek ya. Bentar lagi akan kita bahas. Yang jelas di antara tanda bahwa seseorang itu sifat ghadabnya, sifat marahnya, amun cek bahasa ieu nama pistol nate geus teu sabaraha berfungsi gitu ta? Ya, geus teu sabaraha berfungsi, itu diantaranya tuh jur itu mudah melakukan salah, mudah melakukan dosa. Terus apalagi wasukutu, dan diantaranya lagi diam tuh. Diam kapan? Inda musyahadatil mungkarati, tatkala ngelihat kemungkaran. Orang kalau udah ngelihat kemungkaran terus dia teh diem, ieu teh biasana geus leuleus kan. Geus naon? Geus kumacek sia we lah. Kitu jadi teh. Ya, itu berarti sudah tidak punya rasa kesal. Nah, jadi salah satu tanda orang yang rasa kesalnya mulai hilang, ya, itu cobain aja gerak. Situ ya, kalau pas bagian kita teh dilarang sama orang atau kita diminta sama orang, contoh lah, situ punya teman misal, punya teman, pas teman itu teh ngomong, nanti cenah kalau kamu berangkat ngaji, ajak-ajak saya ya, cenah, undang-undang saya ya, misal. Sekali kudidinya diajak teu mangkat, 2 kali diajak gak berangkat juga, 3 kali rek ngajak demo ya. Pertama mah kita punya rasa senang tuh ya, punya rasa semangat ya, sebab ghadab itu bisa menimbulkan semangat. Kedua geus mulai rada-rada ieu tah, kan ditukeunana geus laleus kan, bodoh lah ya, mangkat henteu kan. Nah itu teh ciri bahwa sifat ghadab sudah mulai melemah. Itu apa diantaranya, yaitu mudah melakukan kesalahan, wasukutu inda musyahadatil mungkarat, dan diam ketika melihat kemungkaran. Ini percis seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wala ta'khudkum bihima ra'fatan fi dinillah. Maksudnya gimana? Jangan sekali-kali Anda jadikan dispensasi. Maksudnya dispensasi fi dinillah, tentang masalah agama, tentang masalah agamanya Allah Ta'ala. Sebab lamun orang geus adalah biasalah, nggak sekali mau udah biasa, nggak ini mau udah kesononya itu nggak bakalan punya ghirah, nggak bakalan punya semangat. Jelas ya, itu diantaranya. Nah makanya gini, faqdul ghadabi itu madmumun. Orang kalau nggak punya ghadab, nggak punya kesal, itu bukan artinya itu bukan kesal, itu tuh madmumun, jelek loh kan. Jadi ghadab itu, kesal itu penting kan. Nah penting. Orang kalau sudah nggak punya rasa kesal, justru malah jelek. Cuman yang jadi masalah gini, wa innamal mahmudu, yang paling bagus itu ghadabun adalah rasa kesal, yuntadhiru isyaratal aqli, yuntadhiru isyaratal aqli, di mana rasa kesal tadi timbul setelah adanya isarah pemikiran. Jadi dia tuh kesal, tapi kesel nak itu sanggeus berpikir heula gitu loh.
Jadi nggak langsung wah langsung kesel langsung, enggak, berpikir dulu wadini plus nanti rasa keselnya itu disambungkan aja agama. Jadi pertama non cina akal, setelah akal disambungin lagi dengan agama. Kira-kira cocok tuh ya? Ya, sanggeusna cocok karena manena timbul rasa kesel. Kita kan kalau kesel itu umumnya timbul itu bukan karena akal kan? Karena dihina, karena dicaci, karena beda pilihan, ya, karena ini, karena itu, kan umumnya kayak gitu kita mah. Ya, makanya kalau ghadab yang seperti itu ya madmum, jelas ghadab yang jelek. Tapi kalau ghadab yang justru timbul setelah ada isyarah dari akal. Contoh, wah, iya mau diskusi. Kayak contoh ya, Nabi Sulaiman kan pernah kesel. Muadzinnya Nabi Sulaiman eta teh burung burungan sih hudhud eta teh muadzinna artinya lamun geus waktuna salat nih burung hudhud teh kasada manehna adzan manehna di depan Nabi Sulaiman. Satu ketika burung hudhud teh mangkat manehna eta kesel Nabi Sulaiman goblok ieu muadzin aing ka mana datang dipencit gua aja. Lamun teh dipencit pokoknya mah kudu aya gantina lah gitu. Yang lebih besar daripada ini. Nah, baru tuh begitu datang, ghadab tetap kesel tuh. Cuman keselnya itu kan nggak membabi buta. Begitu si burung datang langsung ditanya. Padahal membabi buta mah beda kan. Ya, begitu ngelihat burungnya nggak ada begitu datang langsung beak sih wae. Modar sih kan gitu. Tapi kalau ini mah enggak. Begitu burungnya datang ditanya, di mana sih ya? Ya saja di randa di imah itu cenah itu aya raja awewe cenah geulis ya cenah itu kieu gitu jeung sajabana. Mulai cuman sayang cenah di dinya teh nyembah Allah taala. Disembah teh malah matahari jeung sajabana lah kayak gitu. Ya, akhirnya berarti ada sesuatu pengganti ya yang ujung-ujungnya ghadabnya hilang. Tuh, ini ghadab yang sesuai dengan akal dan sesuai dengan syariat. Itu fayambah itu nanti dia akan bangkit tuh haitsu tajibul hamiyatu tatkala memang harus dijaga. Artinya kayak dulu bahwa masyarakat Indonesia tatkala dijajah oleh Jepang, oleh Belanda, itu kan semuanya pada kesel, pada enak. Ya. Cuman begitu dilawan pakai nafsu, yang ada terus-terusan kita teh berada di bawah kendali penjajah. Tapi begitu dilawan oleh syariat, begitu dilawan oleh akal kan, para ulama yang ininya yang mulai ngebangkitinnya baru terjadi kemerdekaan Indonesia. Nah itu makanya kalau memang ghadab itu sudah bangkit tajibul hamiyatu, maka nantinya akan terjadi penjagaan tuh wa yantafi'u haitsu yahsunul hilmah, dan dia akan terhenti tuh si ghadab ini tatkala memang rasa bijaksananya itu mulai keluar. Jadi ghadab dan bijaksana dia saling beriringan kan, beriringan. Orang kalau dikuasai oleh ghadab, oleh kesal, itu nggak bakalan timbul bijaksana. Tapi kalau orang sudah dikuasai oleh akal, dikuasai oleh agama, ini yang namanya ghadab dan bijaksana teh cuman kendaraan yang cuman lain kendaraan sih disebutnya tetul alat doang gitu ya, alat doang, itu cuman alat yang tatkala kita butuhkan ya kita pakai, kalau tidak butuh ya kita simpan gitu. Nah, jadi nggak ngikutin ghadab terus-terusan, nggak ngikutin hilm terus-terusan. Itu wahidhu ala hadil i'tidali. Nih menjaga ghadab ini ala hadil i'tidal, agar supaya rasa ghadab atau rasa kesal ini itu
bisa balance gitu kan, bisa stabil ya, rasa kesal ini bisa stabil, jadi gak terus-terusan kita diikuti oleh rasa kesal. Apa sih yang bisa menjaga seseorang bisa stabil di dalam rasa kesalnya? Wa al istiqomah tuh yaitu istiqomah. Nanti istiqomah, puter kan? Kita kalau nggak punya istiqomahan kan, nggak punya kebiasaan, itu cobain aja, cobain kalau nggak percaya, itu nanti akan dikuasai oleh nafsu. Tapi kalau kita punya istiqomah, misalkan guys, tong ese, ya malam kemis ya, istiqomah, itu kudu lila-lila, baru 10 tahun kan? Nah, cobaan, ya, coba, itu asal terus-terusan, ini tekan nanti macam-macam kan? Yang nggak usah 10 tahun lah, 4 tahun lah, berarti 4 tahun. Cek didinya oke, hese itu, hese kan 4 tahun tuh, 4 tahun tuh belum lagi musim panas, belum lagi otak panas ya, belum lagi nanti segala macam itu ya. Tapi kalau kita bisa istiqomah, bisa continue dalam segala macam kondisi, itulah nanti yang akan membuat ghadab kita, kesal kita, semangat kita itu akan bisa paham ya. Jadi ternyata istiqomah tuh keren loh kan ya, keren, hebat gitu. Makanya kalau memang kita pengen memiliki sifat yang memang sifat yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada dasarnya kan kalau ditanya tema kan kita teh umat Nabi toh, ya benar kan? Ya, orang teh umat Nabi Muhammad Shallallahu, itu cuman akon-akon kan, cuman akon. Dan di mana-mana kayak kan gini, yang namanya misal misal kalau dari sisi partai ya, misal kita teh umat PDI misal, atau kita teh umat PKB misal, itu kira-kira mau ngikutin aturan PDI sama PKB nggak? Ya, nuturkan ya pasti. Kalau nggak ngikutin itu ntar dipecat, bener ya, seperti itu. Nah kita ini kalau diomongin ya umat Nabi kan, bener ya. Nah benar, nah, kita ceritanya umat Nabi, lamun teu nuturkeun kuduna dikumahakeun kan, kuduna dipecat. Ya itu. Sementara kalau dilihat ya, nabinya kan pernah diobrolin belum ya? Belum gitu. Nih, nabi itu dulu kan pernah didatangin sama pembesar Quraisy. Cek pembesar Quraisy cek ya omongkeun ka Muhammad supaya ngaji malam kemis teh eureun. Tong ngaji deui gitu tah. Tong aya pangajian deui. Bejakeun ka manehna bisi hayang jadi presiden teu kudu lewat partai, ku aing langsung ditaekeun nya. Bisi hayang boga imah nu agreng teu kudu modal, disiapkeun ku saya, cenah kan gitu. Ya. Kalau memang pengen punya istri yang banyak, gelis, geus teu kudu nyiapkeun mahar kieu kitu, disiapkeun kabeh. Hayang kabeh ge disiapkeun. Asal hiji catetanana. Eureun ngaji malam. Gitu tah. Naon jawaban Nabi? Jawaban Nabi kan kayak gitu. Omongkeun tah, kasih kasdut kan gitu. Ya. Omongkeun ka maranehanana. Andai kata mereka mampu nyimpen matahari di tangan kanan saya dan rembulan di tangan kiri saya, paragi eureun malam keheulaan. Moal ieu nabi kan. Keur ngobrolkeun satina nabi. Nah, ini yuk kita coba ke kita. Malam kemis teh jadwalna 7:30. Jam 8 aya nu nga-WA. Kang aya di imah teu ye duit ye 1 juta gitu. Kira-kira rek mangkat ngaji apa arek mangkat ngaji kan?
Ya, inilah dia kita. Ngomong nama umat uyuhan Nabi temecat oge sih. Itu cuman ku gara-gara 1 juta, gara-gara 300, gara-gara iya itu lah tepira. Kadang-kadang ku gara-gara nyeri cangkeng ya. Gara-gara iya, oh jauh Bang, jauh. Sahabat Bilal bukan nyeri cangkeng lagi, dinya nyeri ya. Sampai ditindih pakai batu gede di tengah-tengah terik panas matahari ya, eta supaya entong ngaji malam Kamis gitu. Nah, cek tetep itu bisa nah ngaji terus tuh kan eta karakter eta umat Nabi, ayo urang umat sahanya. Nah, kembali jadi fayam ba'ithu haitsu tajibul hamiyah. Si hudub tadi nanti dia akan bangkit kan, akan bangkit kalau memang itu harus. Wa yantafi'u dan dia akan terhenti haitsu yuhsinul hilm tatkala dianggap justru dengan kebijaksanaannya itu timbul. Artinya dia akan terhenti sendiri tatkala sudah dikuasai oleh kebijaksanaan. Wa hifdhu ala haddil i'tidali, yang bisa membuat seseorang itu mampu membuat ghadabnya, kesalnya itu bisa balance. Huwa adalah al istiqomatu, tatkala mampu istiqomah. Allati kallafallahu biha ibadahu, dimana sebenarnya gini kan, Allah tuh nggak minta kita supaya ibadah banyak, enggak. Yang diminta oleh Allah Ta'ala ke kita istiqomah itu Pak. Itu yang diminta. Itulah allati kallafallahu, di mana Allah sudah memaksakan biha terhadap istiqomah ini ibadah terhadap hamba-hambanya. Wa huwa, dan istiqomah ini itu al-wastu alladzi wasafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah ini adalah posisi tengah yang sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bilang kayak gini, khairul umuri awsatuha, hal yang paling bagus dalam segala sesuatu itu yang sedang-sedang saja. Ngaji teh rajin teuingnya ento ye jadwal teh 7:30 geus mangkat jam 8:15 sedeng kan, sedeng bos gitu mati mah yuk mangkat jam 7 nah jam 8 balik apa pika sebelen teh ya itu lain waktu nah, atau ya jadwal teh sampai 9:30 gitu kan per 15 menit dehnya. Nah eta nya geus balik jam 10 teh sedang kan. Nah, balik jam 10 atau nya maksimal jam 10 saparapat balik 12:30 nya oh pantes atuh pamajikan teh sampai ngambek sakalian atau balik sia cenah gitu. Nya pantes aja ya pulang jam 10 lewat 15 itu masih pantes lah kan gitu nya. Berarti aya ngobrolna meureun nya cepet teh nya tong deui abong jam 10 lewat 15 ya jam 9:30 misal beres yang geus beres sesalaman langsung berak gitu nyentok gitu teuing deui nu sedang-sedang we atuh diuk heula 2 menit mah gitu nya ngarokok heula nu sedang-sedang gitu lah punten ieu aya nu sukan kos kitu nya jadi ka mana wae. Dah beres, kita lanjut bahasannya zawalul ghadabi birriyadati wa ghairiha. Teknik untuk meminimalisir. Nah, awas. Ini zawal itu bukan inkisar kan? Ya. Zawal itu bukan hilang, bukan. Zawal itu artinya turun. Non cenah? Turun. Nah. Kayak waktu zawal. Waktu zawal itu artinya waktu turunnya matahari nama telengit anggar. Nah makanya di sini zawalul ghadab gimana tekniknya agar supaya ghadab itu bisa turun itu birriyadati dengan cara riyadhah.
wa ghairiha, dan selain riyadhah. Nah, gimana? Gini penjelasan lebih lanjutnya. I'lam, ketahui oleh Anda annahu, bahwasanya madamal insanu, tidaklah yang namanya manusia itu terus menerus yuhibbu syai'an, senang terhadap sesuatu, kan? Nggak ada, nggak. Ngaji aja jangan pernah bilang resep kan Jadi itu kalau ada orang yang ngomong ngaji teh resep, cina bohong. Dan ngaji mah aya resepna, aya henteu, aya ngeunahna, aya keselna. Komo deui lamun pas bagian ustadna mah encan jahena, encan rokokna, encan ieu, pas bagian urang teu kabagian naon bisa. Eta teh rada-rada enak, eta teh biasana. Itu madamal insanu yuhibbu syai'an, orang itu nggak bakalan. Jadi gini kan, kalau ada orang yang ngomong cina aku tuh cinta kamu sampai mati, bohong kan, bohong. Mau mungkin kita paling oke 15 poin ya, 40 poin ya, ya sifatnya kayak gitu, nggak bakalan terus-terusan. Itu madaman insanu yuhibbu syai'an, yang namanya manusia nggak bakalan senang terus-terusan terhadap sesuatu. Wa yakrahu syai'an, bahkan nggak bakalan benci terus-terusan. Jadi nggak ada tuh yang namanya manusia kesel terus, nggak moal. Jadi jangan pernah berpikir jelek tentang seseorang ya. Pasti engkete aya leuleusna ya, aya bagerna. Itu fala yakhlu minal ghair, tiap-tiap orang itu seringkali tertimpa kesal, bukan tertimpa kesal, mampu meredam wal ghadab, dan terkadang dia ya ghadab, kesal. Li'annahu min muqtadut taba', sebab ya memang sudah watak orang kayak gitu. Jadi misal ada tukang nagih teh arana no debt collector ya, debt collector misal datang ke kita ambek-ambekan, itu nggak bakalan terus-terusan ngambek kan. Paling hebat manehna ngambek sekitar 10 menit lah, eta teh geus capeun kan. Ya aing cenah gaji cuma 4 juta ngambek kudu sajam, mau daekeun ieu mah. Jadi dia bakalan ada marahnya, nanti juga ada lemah. Nah, tiap-tiap manusia seperti itu mim muqtadut taba', itu merupakan watak tiap-tiap orang. Illa annahu qad taqayyada riyadatu, cuman gini, seringkali yang namanya ghadab ini ya, dia qad tufidur riyadatu, seringkali nanti bisa dikendalikan oleh riyadhah. Itu fi mahwi quwwatihi, untuk melebur kekuatan ghadab ini. Wadzalika bil mujahadah, nih teknik riyadhah ini atau latihan ini itu bil mujahadati, dengan cara mujahadah. Mujahadah itu artinya jihad. Naon cenah? Jihad, berperang. Itu watakalluful hilm, dan memaksakan agar supaya seseorang mampu untuk berbijaksana. Wal ihtimali, apa itu? Watakallufil hilm wal ihtimali muddatan, itu hatta yasirul hilam wal ihtimal khalqan rasikha. Dan dia coba ya untuk menanggung itu di beberapa waktu, di beberapa saat. Makanya gini kan, kalau para ulama, para masyayikh ya, itu seringkali nanti kalau kita datang ke mereka ya, terus minta sesuatu, itu seringnya kalau syekh-syekh yang bagus itu kan ya, itu bukan yang instan dikasihnya kan. Lain non cenah instan. Jadi ai urang kan resep teh mau instannya, hayang nanti cepet-cepet wae. Enggak, justru kalau para kiai itu, para ulama itu biasanya ngasih itu ya sifatnya teh racikan. Sifatnya non cenah racikan. Contoh nih, kamu baca ini jangkanya segini, tapi puasa mulai hari Selasa
berhentinya hari Kamis tapi beda tahun gitu. Nah, berarti setahun kan meren. Misal biasanya seperti itu, kayak contoh kalau ya kayak kita ya kalau datang ke ulama, ke kiai dulu ya, coba kamu baca ini terus puasa sekian hari, ada yang 7 hari, ada yang 11 hari, ada yang 41 hari. Kayak manakiban saja kan, manakiban saya tuh sebelum manakiban tapi puasa dulu. Kayak ngelamun geus beres puasana 40 hiji poe karena bisa rek manakiban kadinya. Nah gitu ya, itu tuh biasanya seperti itu teh tujuannya apa? Untuk meredam hudub. Meredam naon sih? Hudub. Nah, jadi kalau kita tidak pernah mau seperti itu, mungkin kita akan dipengaruhi kan oleh jiwa kita sendiri, oleh nafsu kita sendiri. Ujung-ujungnya lamun kesel teh hayang mangkat, nya moal mangkat pisan. Aing sampai 2 tahun teu mangkat-mangkat kan. Terus dikuasa. Jadi ka mana wae ngomongnya teh. Nah, itu itu jadi dikuasai oleh hudub. Hatta yasyura hingga jadi apa al-hilmu sifat hilm atau sifat bijaksana tadi, wal ihtimalu dan mampu menanggung itu khalqan menjadi akhlak buat dia, rasikhan yang bisa meresap. Nah, fariyadatu, riyadhah ini laisa, bukanlah lian adima ghaidul qalb, untuk menghilangkan apa tuh namanya, kemampuan jiwa, enggak. Jadi yang namanya riyadhah, entah itu mujahadah, entah itu wirid, entah itu puasa, itu bukan berarti untuk menghilangkan kesal di jiwa, enggak. Tetep jelema nu puasa teh tetep boga rasa kesel. Cuman kalau puasa eta teh aya nu leuwih penting Kang dibandingkan kesel. Naon cenah? Buka mentah jelema puasa maka nu di daguanana cuma hiji ya, naon cenah? Buka enggeus da manehna mah kesel bisa di ituin engke lah bada maghrib gelut ya. Engke lah bisa tak gituan kan, tapi kalau nggak puasa nggak bisa ngesek. Makanya yang namanya puasa itu bukan untuk menghilangkan, tapi dia itu mampu mengendalikan. Li'annahu ghairu mumkinin. Sebab untuk menghilangkan rasa kesal di jiwa itu nggak mungkin, tiap-tiap orang pasti punya. Walakin yasta'milahu ala haddin yastahibbu syar'u. Tapi yang paling pokok, gimana cara mengendalikan rasa kesal itu pada satu posisi, satu tempat yang memang diperbolehkan oleh syariat. Itu loh ya, kos perang li'i'la'i kalimatillah. Orang yang perang li'i'la'i kalimatillah itu pakai rasa kesel Kang. Lu pakai rasa rahmat, mana hayang ditembak gitu ya. Kang. Aduh. Ayo, Allahu Akbar, kayak gitu. Ya, eta teh pakai semangat. Kayak orang rencana arek nyerang maneh. Kos nu ieu teh kayak henteu. Misal, kan di mana-mana ge namanya perang mah ya, itu pakai ghadab, pakai rasa kesal gitu. Tapi rasa kesal yang diperbolehkan oleh syariat. Wa yastahsinul aql, dan dianggap bagus oleh akal. Wadzalika bikasri suratihi, ini kesal yang seperti ini itu dengan cara menghilangkan bentuk kesal tadi. Wa tad'ifihi, dan dengan cara melemahkan rasa kesal tadi, hatta la yashtaddu haijanul ghaib, hingga rasa kesal tadi itu tidak terlihat sangat-sangat ini gitu ya, sangat-sangat tampak, itu enggak, itu fil batini, di dalam jiwa seseorang. Wayunha dha'fu, tapi punten tatkala rasa kesel tadi itu loh kok enggak ada. Jadi orang cenah yang ngaleungitkeun kesel itu tuh dilarang kan, enggak boleh sih. Orang
Kunaon cenah lamun nempo awewe teh osokan syahwat teh berarti alus. Didinya masih aya. Tapi nya entong terus-terusan. Tempo heula gablek duit henteu kitu tah. Nya tempo beungeutna pantes henteu kitu. Jadi entong main tancep we kan gitunya. Sampai-sampai abong-abong ieu tiap nu penting awewe nya nu penting ieu embe awewe tancep terus kan gitu. Wah ya kan keterlaluan oge kok sih. Wa yunha dilarang itu dhafuhu lemahnya lemahnya kesal ila Allah yadharu ila Allah yadhara atharahu. Kapan itu dilarang tuh? Sampai tatkala memang tidak membekas fil wajhi di dalam wajah seseorang. Contoh nih. Contoh. Waktu yutasawwar terkadang itu bisa dilihat ya. Faqdul ghaiti, orang yang tidak punya rasa kesal ini bi ghalabatin nadri tauhidi, dengan terlalu menyatu. Terlalu menyatu. Contoh kia situ misal terlalu senang terhadap seseorang, terlalu senang, atau misal dirinya teh jadi tim ses ya, itu kan dititah kan ya, terus senang, itu terlalu senang terhadap sesuatu, ujung-ujungnya tatkala dia salah, tatkala dibenerkan ya. Pernah ada itu ya, orang yang sasalaman ke kiai teh sampai kos martabak telur teh gini bolak-balik, wah plang gitu kan. Itu sampai nih kan yang namanya nyaci maki orang itu jelek, enggak segitu tak kan, di mana-mana jelek kan. Jangankan itu, nih Fir'aun itu udah jelas-jelas jelek kan ya. Apa firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran kepada Nabi Musa tentang masalah Fir'aun? Wa qul lahu qawlan layyina. Coba ngomong dong ke dia, tapi omongan yang bagus, omongan yang lemah lembut. Eta teh Fir'aun kan aya di Al-Quran, demi Allah. Diulang sekali, aya di mana cenah? Ieu mah aya kiai kan, gara-gara beda pandangan langsung ngomong teh. Kiai kalau kira-kira nggak berani ganti, tau make sarung deui, itu kan keterlaluan. Nah, ini nih yang geus mah kos kitu, engke teh disalahkeun. Ini tuh lemah kan. Iya teh sifat lemah. Anda sudah dikuasai namanya. Walaupun boga istilah rasa kesal, tapi kalau sudah nadrut tauhid bi ghalabati nadri tauhid, tatkala kita sudah terlalu terhadap sesuatu, nanti ujung-ujungnya gak bakal, kecuali terlalu tentang Allah, terlalu tentang Rasul, tah eta mah mangga, eta mah alus, dan memang ilmu tauhid teh paraji Allah jeung Rasul. Ya, kalau untuk yang lain-lainnya mah enggak, walaupun itu turunan Rasul, misal, ya, walaupun itu turunan para habaib, misal, enggak tetap. Au bi ai ya'lam, atau contoh rasa kesal ini bisa dianggap lemah atau hilang ya. Contohnya gini, au bi ai ya'lam. Misal seseorang itu tahu Allah yuhibbu minhu, bahwa Allah itu senang ini, misal gitu ya. Allah yartadu fayatfi'u. Allah yuhibbu minhu Allah yartadu fayatfi'u shiddata hubbihi lillahi ta'ala ghairuhu. Allah itu senang seseorang agar supaya dia itu tidak cek bahasa orang nama entong kesel gitu ya, entong kesel terus kumanana teh dileungitkeun tah rasa kesal tadi teh syiddata hubbihi, karena dia terlalu senang terhadap sesuatu lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala ghairahu, ya menghilangkan ghaibnya, menghilangkan non pengendaliannya.
Nah ini oke termasuk tuh tanda-tanda orang teh mulai lemah rasa kesel. Maksudnya aku masih gitu. Memang ku Allah diperintah misalnya, kan kita diperintah ya oleh Allah Ta'ala agar supaya kita teh tidak kesal, kan gitu lah ya. Terus dilengitkan, sama sekali dilengitkan. Jadi ada misal ada keluarga kita berbuat jelek, ya kenwe antepkeun ya arana ge budak leutik kenwe teu meunang kesel, teu meunang. Itu menghilangkan ini, walaupun bagus ya menghilangkan kesal itu, tapi kalau pas bagian semuanya secara total kita hilangkan, itu ujung-ujungnya walaupun ngomong nate lillah tetap itu teh termasuk menghilangkan ghadab yang jelek. Contoh lagi gini, au bi ayashtagila qalbu bidaruri ahamma min al-ghadab fala yakunu fil qalbi muttasi'un lil ghadab lishtighalihi bi ghairihi. Misal gini, ada seseorang yang lagi konsentrasi, kenal aja konsentrasi terhadap sesuatu ini, sampai-sampai saking konsentrasi terhadap sesuatu itu dia tidak konsentrasi terhadap rasa kesel manehna sorangan. Fala yakunu fil qalbi, hingga ghadabnya itu hilang fil qalbi muttasi'un lil ghadab. Contoh gini, seseorang misal dia teh konsentrasi ke heureuy, konsentrasi naon cenah heureuy, sampai kabeh diheureuikeun kan, semua nama orang dijelek-jelekin kieu nya arane keur heureuy kan gitunya. Nah ini kalau memang kita sampai tidak ada rasa kesalnya sama sekali, ini berarti ghaid yang seperti ini, atau menahan kesal yang seperti ini menahan kesal yang justru bukannya bagus, tapi menahan kesal yang tidak bagus menurut syariat. Listighali bi ghairi, karena memang dia sedang terfokus terhadap sesuatu. Fa inna istighraqal qalbi bi ba'dil muhimmat yamna'ul ihsasu bima addahu. Sebab gini kan, orang kalau sudah fokus terhadap sesuatu, dia nggak bakalan fokus sama yang lain. Makanya kieu, orang kalau sudah seneng dunia kan mustahil seneng akhirat. Tidak bisa kan? Situ kalau ngomong cerah, wah orang mah hayang teh dunia menang, akhirat menang. Kang epet ketarana. Di dunia akhirat wae, dunia wae. Jelas ya, ini urusan hati ya. Urusan apa? Hati. Cuman ada bedanya kan? Gimana? Bedanya orang yang senang akhirat, mancana? Senang akhirat, eta dunia kemana dipakai, cuman paragi nanti akhirat. Tapi kalau orang sudah senang dunia, demi Allah kan, akhirat teh, namanya akhirat, eta cuman jadi cocokan. Yo, Allah teh ahad, mentak pilih teh nomor hiji PKB. Goblok tuh. Jadi nonte arana Al-Quran itu dijadikan alat untuk memilih dia. Misal, entong milih eta tuh terko dina Al-Quran oge, ya, dina ieu oge. Enggak seperti itu. Enggak. Ini nih yang seperti ini nanti akan membuat dia teh lupa akan sesuatu hal yang penting. Makanya orang kalau sudah berpikir tentang masalah dunia pasti lupa akhirat. Beda jeung jelema anu berpikir tentang akhirat. Ya, kalau orang berpikir tentang akhirat, duniana pasti dipikiran. Sebab nu arana akhirat moal bakalan bisa kecuali lamun di dunia. Jelas ya. Nah, tapi lamun geus otakna teh dunia, wah gitunya. Duit jeung duit. Iya, wah geus. Dah, eta ngajina oge hayang neangan duit. Dah, bayanul asbabil muhayyijah lil ghadab. Sementara waktu kita cukupkan segitu. Insyaallah minggu depan kita akan berbicara tentang hal-hal yang jadi penyebab seseorang itu
gampang kesel gitunya. Apa saja sih yang membangkitkan seseorang kesel, itu insya Allah akan dibahas di minggu yang akan datang. Itu doang barangkali, cuman sekali lagi ya sebelum ditutup, ngasih tahu bahwa tanggal berapa deh? 25 Oktober ya, itu siapkan segala-galanya, siapkan hasratnya, siapkan waktunya. Wah Bang Cina, sip 2 wayahna. Saya meminta banget ya, yuk kita kumpul. Sip 2 Cina ngenta izin sampai menang bener? Ya menangnya, guys. 1 tahun sekali kita kumpul. Jadikan itu teh sebagai hari raya kita. Sebab gini kan, nya andai kata bulanan misal memang belum bisa, tahunan atuh itu tak ya, setahun sekali atuh itulah ya. Sebab kan udah jelas banget ya bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani eta teh geus nyieun MOU kan, geus nyieun perjanjian jeung malaikat Malik atau malaikat Zabaniyah. Isi perjanjiannya kayak gitu. Sa maneh cenah lamun ngaasupkeun murid-murid urang ka jero neraka, urusan langsung jeung saya. Tuh kan. Oleh sebab itu gini tujuannya, yuk bismillah mulai tanggal 25 Oktober itu paksain lamun kerja penting wayana kan ngenta izin penting hari tama, atau saya datang tapi ke jam 12 gitu ya geus beres acara ya. Misal saya datang tapi nanti jam 12 wayana ieu mah pokona dibere alhamdulillah teu dibere awas wae. Nah gitu kan we sakali-sakali sing wani di dinya eta mengajarkan urang tah ya. Tuh bab itu tujuannya, mudah-mudahan kita semua teh dijadikan muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Cuman gitu Kak, catatan yang paling pokok ya yang perlu kita tahu. Kan kita semua yang kumpul di sini nih pengen jadi murid Syekh Abdul Qadir nggak? Pengen. Ya, entong ting murid Syekh Abdul Qadir lah. Ya. Murid TK weh lah. Murid non cenah? TK. TK teh asupna aya nu 1,5 juta. Aya nu 2 juta. Aya 3 juta. Eta guru TK teh ngajamin asup surga teh. Henteu, tapi mahal sih. Encan bulananana. Ya, encan ieu, encan itu. Makana entong eleh ku murid TK. Maksudnya masa murid Syekh Abdul Qadir meni teu mampu pisan. Sok sing mampu ya. Cuman minimal masa cepet aja nggak bisa tuh. Tapi lain berarti kita kurang ngomong ke cepet nih, asli cepet bisa. Nggak juga. Yang sepon seksi abang oge cina kan gitu ya cepet. Ya kalau memang nggak ada banget gitu ya, nggak ada banget. Masa cepet aja nggak bisa sih kan gitu. Diusahain lah. Itu ya entong sampai eleh ku budak tengah gitu dah. Itu barangkali sebagai pengumumannya. Kita tutup sama-sama dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sallallahu
Muhammad sallallahu alaihi wasallam